Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan membaca kitab Qul Haziz Sabili karya dari Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kita masih bahas mengenai al-imanu bil yaumil akhir. Masih membahas mengenai iman kepada hari akhir dan segala sesuatu yang ada di dalam hari kiamat nanti. Al-khaudu selanjutnya yaitu al-khaudu, telaga. Apa aja yang ada di hari akhir nanti itu. Sekarang yang akan dibahas adalah soal al-khaudu, telaga. Wa ammal khaudu, dan adapun telaga, faqad qala, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, inna, sesungguhnya kami, a'toina, memberikan siapa kami kepadamu, al-kausar, berupa telaga al-kausar. Ini menandakan bahwa ada telaga nanti di hari akhir. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi, telagaku itu masih rotu sahrin, seperjalanan sebulan. Masih rotu sahrin itu seperjalanan 1 bulan. Tentu saja perjalanan 1 bulan ini nggak pesawat. Saat itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Jadi naik kuda 1 bulan, ya segitulah telaganya Rasulullah itu. Jadi tenang aja, nggak bakalan dempet-dempetan. Ma'uhu, airnya telaga itu abyadu, lebih putih, minal labani, dari susu. Warihuhu, dan wanginya, baunya khaudi, telaga itu adyabu, lebih wangi, minal miski, dari misik. Wakizanuhu, dan cangkirnya. Wakizanuhu, dan cangkirnya, gelasnya, cangkirnya khaudi, telagaku, kanujumis samai, seperti bintang-bintang di langit. Man, barang siapa, sariba, yang minum siapa, man minhu, dari telagaku, fala yazma'u, maka tidak akan haus siapa siman, abada, selamanya. Jadi ternyata masih minum kita nanti di sana. Kemudian merasa kehausan juga nanti kita di sana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi ini apa yang disampaikan sama Nabi ini menjadi gambaran apa sih yang ada di sana nanti itu. Yang terjadi di sana itu apa sih nanti? Keadaannya kayak apa sih? Kalau kemudian ada telaga, ya berarti ada air di situ. Kemudian diminum sama kita. Minumnya itu pakai cangkir. Kalau udah minum gak bakalan kehausan. Berarti kita juga merasa kehausan juga nanti di sana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-jannatu wan naru, kemudian terkait dengan surga, wan naru, dan neraka. Wa ammal jannatu, dan adapun surga, wan naru, dan neraka, faqad qala, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah makan kalian, ar-riba, pada riba, ada afan, dengan berlipat, mudha'afatan, ganda. Kamu jangan makan riba, ada afan mudha'afatan, dengan berlipat ganda. Wattaqu, dan takutlah kalian Allah, kepada Allah, la'allakum, semoga kalian semua, tuflihuna, beruntung siapa kalian. Wattaqu, dan takutlah kalian, an-naro, pada neraka, allati uiddat, yang disiapkan apa neraka. Disiapkan neraka ini lil kafirina, untuk orang-orang yang kufur. Wa atiu, dan taatlah kalian Allah, kepada Allah, war rasulah, dan kepada Rasul. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasul, la'allakum, semoga kalian semua itu, turhamuna, dikasihani, dirahmati siapa kalian. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila magfiratin, kepada ampunan.
ila magfiratin kepada ampunan min rabbikum dari Tuhan kalian, wa jannatin dan bersegeralah kalian, wa jannatin menuju surga, arduha yang lebarnya, ini baru lebarnya aja, arduha yang lebarnya surga, as-samawatu langit, wal ardu dan selebar bumi. Uiddat disiapkan apa surga, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau annar uiddat lil kafirin, kalau surga uiddat lil muttaqin. Wa an ibni Mas'ud, bukan lil muslimin, lil muttaqin. Tidak semua orang muslim itu muttaqin gitu. Ayatnya lil muttaqin, bukan lil muslimin. Surga itu lil muttaqin, nggak semua orang Islam itu muttaqin. Maka surga itu dipersiapkannya dengan kalimat lil muttaqin. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta dan didatangkan bi jahannama dengan neraka jahanam, didatangkan di neraka jahanam yauma izin saat itu, yaitu saat kiamat, yauma izin saat itu yaitu pada hari kiamat, laha pada jahanam, itu laha pada jahanam, pada neraka jahanam, sab'una alfa zimamin. Sab'una alfa zimamin, ada 70.000 zimam, tali kekang. Tali kekang ini biasa buat kuda itu ya. 70.000 tali kekang. Ma'akul zimamin, itu bersama tiap-tiap satu kekang, satu tali kekang. Ma'akul zimamin, itu bersama tiap-tiap satu tali kekang, sab'una alfa malakin, ada 70.000 malaikat. Sab'una alfa malakin, dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi satu tali kekangnya aja itu dipegang sama 70.000 malaikat. Ngapain mereka itu? Malaikat itu megangin tali kekang itu, ya juruna, menarik siapa 70.000 malaikat itu hak kepada neraka jahanam. Jadi nggak ada orang yang bisa kabur dari situ. Mau lari, tarik semua untuk sampai kepada neraka jahanam. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum apinya kalian. Narukum apinya kalian, maksudnya api kalian di dalam dunia ini, api kalian di dunia ini, sepanas-panasnya api kalian di dunia ini, itu juz'un baru satu bagian. Itu juz'un baru satu bagian min sab'ina dari 70. Apanya? Juz'an bagiannya. Min nari jahannama, dari neraka jahannam. Sepanas-panasnya api di dunia itu masih satu bagian doang itu dari api neraka jahanam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kurang sahih apa lagi hadis ini? Terus kemudian bikin takut nggak nih kita begini-gini nih? Terus bikin getar nggak? Sudah gitu ya. Ya sudah seperti itu. Apa bikinnya? Ini dikasih tahu kayak begini nih, biar ada dorongan tarhib, dorongan ketakutan dalam diri kita ketika kita ingin melakukan sesuatu yang buruk. Loh, bahaya loh, ada neraka loh nanti tuh. Neraka itu kondisinya kayak begitu loh. Yang apinya aja kayak begitu gitu. Jadi ini hadis memang ya tergantung manusianya ini ketarik nggak dengan hadis ini gitu. Kita ini ketarik nggak dengan hadis ini gitu. Dengan situasi kayak gini tuh membuat kita apa gitu. Membuat kita apa? Karena nanti yang akan terjadi nanti di hari akhirat ya kayak begitu nanti yang terjadi. Surga nanti bentuknya kayak gitu, gambarannya kayak gitu, neraka juga gambarannya seperti itu. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah aidon juga qala, berkata Abu Hurairah, kunna ada kami ada indan Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami ada bersama dengan Nabi, fasami'na, maka mendengar siapa kami, wajibatan benda jatuh. Wajibatan benda jatuh, ya gedebuk kalau bahasa kita gitu ya. Wajibatan benda jatuh gitu, gedebuk gitu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bunyi benda jatuh begitu, maka Nabi bersabda, atadruna, apakah kalian tahu? Atadruna, apakah kalian tahu mahaza, ini apa? Berarti kan dengar semua kan tuh di situ. Sahabat juga dengar kan bunyi gedebuk itu. Lalu Nabi bilang,
Kamu tahu nggak tadi bunyi apa tuh? Kulna, maka berkata siapa kami? Allahu, Allah lah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, a'lamu, yang lebih tahu. Nggak tahu Nabi apa, cuma Allah dan kau wahai Rasul yang tahu itu apa. Apa jawaban Nabi? Informasi dari Nabi. Qala, maka bersabda siapa Nabi? Haza, adapun ini, itu hajarun, batu, rumia yang dilemparkan. Bihi, apa batu, rumia yang dilemparkan, bihi, apa hajar, batu, finnari, di neraka. Munzu sab'ina, sejak 70, apa nih, khorifan, musim seminya. Udah 70 musim semi, ya berarti 70 tahun. Itu batu udah dilempar 70 tahun yang lalu. Fahuwa, maka adapun hajar, itu yahwi, sampai apa hajar, finnari, di neraka, al-ana, sekarang. Hatta taha, sehingga sampai, sehingga sampai berakhir apa hajar, ila qoriha, pada dasarnya neraka. Rawahu Muslim. Kata Nabi, bunyi geluduk itu bunyi batu. Itu batu 70 tahun yang lalu dilempar itu. Baru sekarang nyentuh dasarnya. Berarti sedalam apa itu? Sedalam apa nerakanya itu? Itu satu. Yang kedua, itu kan neraka adanya di alam sana. Kok kedengeran sama orang yang ada di alam dunia? Kok kedengeran benda materi kedengeran, yang benda materinya itu ada di alam sebelah, alam lain. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa orang ketika dia bersama dengan orang yang sudah bersama dengannya, baginda Rasul, terus di bawahnya ya para aulia, maka dia bisa ikut mengakses apa yang ada di alam sebelah. Kalau sahabat ini nggak bersama dengan Rasul, nggak yakin itu bisa kedengeran itu. Bisa mengakses, aku ada bunyi itu gitu. Kan nggak mungkin Nabi ngayal-ngayal kayak begini. Oh, hadisnya juga hadis Rawahul Muslim lagi. Nggak mungkin Nabi bohong. Itu batu loh. Bunyi gedebuk. Itu batu di neraka. Udah 70 tahun yang lalu dilempar. Baru ini nyampainya. Kalau kita ada di samping Nabi kayak apa coba itu kira-kira? Tingkat kepercayaannya misalnya. Itu kan kedengeran. Kedengeran. Kenapa bisa kedengeran? Karena sahabat sedang bersama dengan orang yang sudah bersama dengannya. Nah, maka orang yang sedang bersama dengannya, itu bisa kedapatan akses. Bisa kedapatan akses untuk menuju atau untuk mendapatkan sesuatu yang ada di luar sana. Jadi, ya dapat sinyal wifi-nya lah kira-kira gitu. Karena dekat bersama gitu, dengan sinyal wifi. Kalau semakin jauh semakin nggak dapat aksesnya gitu. Nah, ini juga menggambarkan kepada kita bahwa bisa para aulia Allah bisa mendengar sesuatu, bisa melihat sesuatu yang ada di alam sebelah, dan murid-muridnya yang ada di situ itu pun juga bisa kebagian akses. Bisa kebagian akses. Nah, ini dalilnya apa kok bisa begitu? Ya ini dalilnya. Wong Nabi lagi pada kumpul, semua dengar kok itu batu. Berarti kan materi sih. Dan itu adanya di neraka. Terdengar di situ. Dan sepertinya tidak ada yang mendengar lagi kecuali yang ada di lingkaran baginda Nabi. Artinya kan saat itu dibuka sama Allah, bunyi dari alam akhirat itu dibuka sama Allah, sehingga orang-orang yang bersama dengan Nabi terakses lah, punya akses untuk mendengar itu. Jadi ini dalilnya orang-orang yang dia bersama dengan orang yang sudah bersama dengannya, maka dia bisa juga mampu untuk mengakses sesuatu yang ada di alamul ghaibi. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna, sesungguhnya, ahwana ahlin nar, ahwana paling ringannya, ahlin nari, penduduk neraka. Sesungguhnya paling ringannya penduduk neraka apanya? Azaban, azabnya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Seringan-ringannya azab ahli neraka di hari kiamat, kata Nabi, rojulun, itu adalah seseorang.
Itu rojulun seseorang ala ahmasi kodamaihi yang ada di bawah dua telapak kakinya. Ala ahmasi kodamaihi yang ada di bawah telapak kakinya. Di bawah telapak kakinya. Ada apa di bawah kedua telapak kakinya? Jamrotani, dua batu bara. Jamrotani, dua batu bara. Yagli yang mendidih. Yagli yang dapat mendidihkan minhuma dari keduanya jamrotani, dapat mendidihkan apa itu dua batu bara itu? Dimaguhu, otaknya si rojul. Dimaguhu, otaknya si rojul. Kama yagli, sebagaimana mendidihkan almirjalu apa periuk. Almirjalu apa periuk. Rawahu al-Bukhari. Itu baru seringan-ringannya azab. Di kakinya ada dua butir batu bara, yang itu udah cukup mendidihkan otaknya, seperti mendidihnya periuk. Jadi bisa dibayangin kayak apa itu kondisinya. Wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim, tapi walafzuhu, lafaznya Muslim, lafaznya Imam Muslim itu beda dengan lafaznya Al-Bukhari. Kalau lafaznya Imam Muslim, inna akhwana, sesungguhnya paling ringannya ahli nari, penduduk neraka. Apanya? Azaban, azabnya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Itu man, orang, lahu, pada orang, na'lani, dua sendal. Nanti di hari kiamat itu dia pakai dua sendal. Wasirokani, dan dua talinya sendalnya, sendal Arab itu yang ada talinya itu. Sepatu kalau Arab kan ada talinya. Yang dua talinya itu minarin, dari api. Diikatnya pakai api. Yagli, yang bisa mendidihkan minhuma dari keduanya sarikani, dua tali itu. Dimaguhu, apa otaknya siman. Kama yagli, sebagaimana dapat mendidihkan almirjalu apa periuk. Ma tidaklah yaro melihat. Ma tidaklah yaro melihat siapa siman, anna ahadan, bahwasanya ada orang, asaddu yang lebih dahsyat minhu, dari man, apanya, azaban, azabnya, yang dia sendiri mengira ini mah udah paling berat banget ini, nggak ada lagi orang yang lebih berat daripada siksaan ini. Dia merasa seperti itu. Padahal wa innau, dan sesungguhnya siman, itulah ahwanuhum, niscaya paling ringannya mereka. La ahwanuhum, niscaya paling ringannya mereka. Apanya? Azaban, azabnya. Dipikir itu udah paling pol banget sudah itu. Siksaan yang paling dahsyat banget. Ternyata itu baru ahwanuhum. Paling ringannya azab. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yu'ta didatangkan bi an'ami, dengan paling dapat nikmat. Bi an'ami, dengan paling mendapat nikmat, ahli dunia, penduduk dunia. Min ahlin nari, dari penduduk neraka, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nanti orang yang di dunia paling dapat nikmat, tapi dia ahli neraka. Sekaya-kayanya orang di dunia, orang yang paling dapat kenikmatan di dunia, tapi dia termasuk ahli nar, itu nanti didatengin itu. Dihadirkan orang itu pada hari kiamat. Terus mau diapain orang ini? Fayuzbagu, maka dicelupkan. Fayuzbagu, maka dicelupkan siapa ahli dunia tadi, an'ami ahli dunia min ahli nar tadi, dicelupkan finnari, di neraka. Sobgotan, dengan satu celupan. Sobgotan, dengan satu celupan. Dicelupin dulu sekali doang, ke dalam neraka itu, kemudian diangkat lagi. Summa yuqalu, kemudian ditanya, siapa si ahli dunia tadi? Ditanya, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal apakah ro'aita, kamu pernah melihat, naiman, kenikmatan, qotun, sama sekali? Hal apakah marro, pernah lewat, bika, denganmu, khairun, kebaikan, qotun, sama sekali? Fayaqulu, maka berkata siapa si ahli dunia, la, tidak pernah, ya Rabbi, wahai Tuhan. Jadi orang ini, orang yang paling dapat nikmat banget.
orang yang seenak-enaknya orang di dunia, tapi ahli neraka. Itu baru secelup doang, baru sekali doang dicelupin ke neraka, bubar memori dia. Seakan-akan dia nggak pernah lagi mendapatkan kenikmatan, seakan-akan dia tidak pernah lagi mendapatkan kebaikan. Maka dia jawab, la ya Rob, tidak pernah. Udah hilang memori dia itu. Dulu dia pernah kenikmatan, lalu kemudian dia mendapatkan susah. Itu kenikmatan yang pernah dia dapetin, udah hilang semua itu. Kan di dunia juga kadang-kadang begitu kan. Gitu, jadi dia seneng banget. Giliran dapat susah sekali, merasa nggak pernah seneng hidupnya. Dia baru dapat sekali doang itu, seakan-akan hidup itu susah seumur hidup, lupa sama kenikmatan yang dia pernah dapat gitu loh. Nah itu di atas itu an'ami ahli dunia. Wa yu'ta, dan didatangkan bi asyaddin nasi, dengan paling dahsyatnya manusia. Paling dahsyatnya manusia apanya? Buksan penderitaannya. Fid dunya, di dalam dunia. Min ahlil jannati, dari penduduk surga. Setelah didatengin orang yang paling nikmat, orang yang paling seneng di dunia, tapi dia ahli neraka, kemudian didatenginlah sama orang yang paling susah, paling menderita hidupnya di dunia, tapi dia ahli surga. Dia ahli surga, tapi selama di dunia hidupnya itu penuh dengan penderitaan, didatengin. Fayus bagu, maka kemudian dicelupkan. Siapa si ahli jannah ini? Sobgotan, dengan satu celuban. Fil jannati, di dalam surga. Fayuqolu, maka dikatakan lahu pada ahli jannah, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal apakah ro'aita, pernah melihat kamu, buksan penderitaan kotun sama sekali? Hal apakah marot, pernah lewat, bika denganmu syiddatan penderitaan kotun sama sekali? Fayaqulu, maka berkatalah siapa si ahli jannah, la, tidak, wallahi, demi Allah, ya Rabb, wahai Allah. Lupa dia sama penderitaan yang pernah dia alami. Susah banget hidup orang ini. Ketika dia sudah mendapatkan kebaikan, maka kesusahan yang kemarin itu udah hilang semua itu. Dengan satu dia mendapatkan kebaikan, kan gitu. Sehingga ketika besok mau ulangi lagi, udah kagak ada kapok-kapoknya. Padahal susah hidupnya. Tapi ketika udah dapat kenikmatan sekali, udah hilang gitu. Kagak enaknya itu, tergantikan dengan ini. Dia lupa semua. Nah, itu gambaran bagaimana orang yang paling nikmat di dunia tapi ahli neraka, dengan orang yang paling susah-susahnya manusia di dunia tapi dia ahli surga. Segitu menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka dan bagaimana dahsyatnya surga. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin, sesungguhnya pertamanya golongan yadhuluna, yang masuk siapa? Zumrah al jannata, ke dalam surga. Yang pertama kali masuk, golongan yang masuk ke dalam surga, ala suratil qamar, atas bentuk seperti bentuk bulan, lailatal badri, pada malam purnama. Nanti orangnya cerah seperti malam purnama. Ala suratin, atas ala surati rojulin, atas bentuk seseorang, wahidin yang sama. Jadi nanti satu golongan itu orangnya sama semua itu, bentuknya sama itu. Ala surati abihim, berdasarkan bentuk ayahnya mereka, kakek buyut mereka, yaitu Adam, Nabi Adam. Kayak apa bentuknya Nabi Adam itu? Situna 60, apane ziroan, zironya, fisamai, tingginya. Nanti tingginya itu orang-orang di surga itu, golongan pertama ini yang masuk surga, itu bentuknya kayak Nabi Adam. Tingginya itu situna ziroan, 60 ziro. Kalau satu ziro itu 15 cm, dikali aja 60 kali 15. La yabuluna, tidak akan pipis, tidak akan kencing siapa mereka. Wala yatagawatuna, dan tidak akan BAB siapa mereka. Wala yabsukuna, dan tidak akan meludah. Tidak akan meludah, ngedahak, tidak akan meludah siapa si mereka fiha, pada surga. Wala yamtahituna, dan tidak akan buang ingus. Tidak akan ingusan, tidak akan buang ingus siapa mereka. Aniyatuhum, wadah-wadahnya mereka.
Aniyatum, wadah-wadahnya mereka fiha di dalam surga, az-zahabu itu emas. Semua wadah-wadah yang dibuat wadah, semuanya wadahnya dari emas. Wa amsatuhum, dan sisir-sisir mereka, minaz zahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak. Ini materi semuanya digambarin sama Allah ini. Sama baginda Rasul ini, bagaimana materinya kayak begini di dalam surga. Sehingga manusia itu bisa ngebayangin itu. Karena manusia itu bisa ngebayangin kenikmatan itu ya dengan materi. Maka kemudian dibayangkanlah, digambarkanlah surga itu nanti kayak begitu, wadahnya semua dari emas. Kan kemudian bisa berhayal, dia bisa ngebayangin karena berupa materi. Kalau kemudian surga ini digambarkan bukan berupa materi, kenikmatannya itu bukan kenikmatan yang nggak bisa digambarkan dengan materi, ya maka susah orang itu untuk meraba kayak apa sih nikmatnya itu gitu. Nah ini kan dikasih materi semua, wadahnya dari emas, sisirnya dari emas dan perak. Berarti punya rambut dong. Kemudian yang botak di Jakarta, di dunia bagaimana itu dia? Ya pokoknya berarti ada rambut gitu. Wa majamiruhum, dan bara apinya. Bara apinya. Kan mereka bisa buat pemanas atau buat buhur gitu kan. Orang-orang Arab kan punya majmar itu, punya bara api, tempat bara api. Itu al-uluwatu, kayu gaharu. Tempat baranya api aja terbuat dari kayu gaharu itu. Warasuhum, dan keringatnya mereka itu al-misku, misik. Tapi bukan misik yang 10 ribuan kan. Walikulli wahidin, dan itu untuk tiap-tiap satu orang tuh. Minhum, dari mereka, zaujatani, dua istri. Tenang ya. Nanti dia di surga aja, di surga. Jangan di dunia kalau nggak kuat. Zaujatani, dua. Yuro diperlihatkan. Yuro terlihat. Muhu sukihima, tulang sumsum betisnya si dua istri itu, dua bidadari itu. Muhu sukihima, tulang sumsum, sukihima, betisnya, zaujatani, min wara'il lahmi, dari dalamnya daging, minal husni, dari keindahan. Ya pokoknya udah semampai, keren banget lah pokoknya. Cakep. Lah tilafa, tidak ada perselisihan bainahum, di antara mereka ahlul jannah, wala tabagudho, dan tidak ada saling benci. Tenang aja, nggak ada rebutan apa-apa, nggak ada ikhtilaf, kagak ada tabagud, tidak ada saling sikut-sikutan. Kulubuhum, hati-hatinya mereka itu kolbu rojulin, hatinya seseorang, wahidin, yang satu. Hati mereka itu sama semua, perasaan mereka itu sama semua, isinya hati mereka itu sama semua. Yusabbihuna, bertasbih siapa mereka ahlul jannah, Allah, kepada Allah, bukratan wa asiyah, waktu pagi, wa asyiyah, dan waktu sore. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kurang sahih apa lagi coba? Dua Bukhari dan Muslim. Kayak begitu digambarin sama Rasulullah tentang surga ini. Nggak usah dipanjang-panjang, ini sekedar gambaran aja keindahan. Orang Arab dikasih, orang Arab yang saat itu kayak begitu gitu ya kondisinya, kemudian dikasih gambaran kayak begini, kurang support apa gitu, kurang nikmat apa gitu. Mereka mau diajak perang, mati syahid, mati surga, mau mereka, karena sudah kebayang betul gimana keindahannya gitu. Jadi jangan kemudian dibentur-benturin. Lah kalau suami dapat 2 istri, dan istri dapat apa dong? Terus kemudian nanti istrinya jadi apa nanti? Gak usah kesodok-sodok. Ini malah lagi gambarin surga tuh kayak begitu nikmatnya gitu loh. Dia punya ini yang cewek, yang istrinya cakep banget, yang kayak begini, makanannya kayak begini. Ngebayangin segitu loh nikmatnya. Ini gak usah dibentur-benturin, gak usah ditanya-tanyain, oh teknisnya bagaimana nanti tuh gitu ya, pembagiannya bagaimana sih. Enggak, cuma ngebayangin, kasih bayangan. Kayak begitu loh indahnya surga itu gitu. Wal uluwatu, dan adapun uluwah, apa sih uluwah itu tadi? Yang majamirhum al uluwah, tempat bara api mereka itu uluwah, bifathil hamzah, itu bisa dengan memfathahkan hamzah, wa dhammiha, dan juga bisa mendomahkan hamzah. Jadi bisa dibaca al-luwah, bisa juga dibaca uluwah.
wa dhammu wa dhammi lami dan mendomahkan lamnya, wa tasdidil wawi dan mentasdidkan wawunya al maftuha yang difathahkan. Apa itu uluwah? Min asma'il ud, dari nama-nama ud, kayu, allazi yutabakharu yang dibuhurkan, yang dibakar, yang dibuhurkan, bihi apa? Allazi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk surga itu layatara'auna, niscaya akan saling melihat, layatara'auna, niscaya saling melihat, ahlal gurofi, pada ahli gurof. Ya, gurof itu kamar mewah. Kalau bahasa kita presiden suite. Penduduk surga itu akan melihat ahlal gurof. Jadi orang penduduk surga tapi yang kamarnya itu gurof. Presiden suite lah kira-kira gitu. Jadi bukannya yang apa standar gitu ya. Bukan yang standar. Yang gurof, yang presiden suite, min fauqihim, dari atas mereka. Kama tatarau'auna, sebagaimana saling melihat siapa mereka, al-kaukaba, pada bintang al-duriyah yang cemerlang. Kenapa bisa begitu? Litafadulima, karena apa? Tafadulima, apa? Keutamaannya sesuatu. Bainahum, di antara mereka. Ya macam-macam lah dia surga. Tapi di mana dia? Di standar kah? Atau di apa sih hotel-hotel itu? Ya pokoknya sampai ke deluxe kah? Atau apa? Suite atau presiden suite. Itu tergantung tafadulima bainahum. Itu tergantung pada keutamaan sesuatu di antara mereka. Ya kalau ibadahnya di sini cuma 10%, 10, kemudian yang satu 50%, ya surganya sama, masuk surga. Tapi mungkin kelasnya beda gitu ya. Jadi mungkin ini begini. Ya masa yang 50 kemudian sama 10. Tapi kira-kira yang 10 boleh main lah nanti yang ke 50 gitu. Jadi tenang aja, nanti kita boleh kok main. Cuma 10 nih, kemudian kita Abah Kamil ada di 50 di sono. Ya masa kagak ajak kita dulu main di sini. Iya. Kayak gitu. Qalu, berkata siapa mereka sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya, tilka demikian itu, demikian tadi itu yang ahlul ghuraf itu, manazilul anbiya'i, ya derajatnya para nabi, la yablugu, yang tidak akan sampai pada manazilul anbiya, goyruhum, apa selain mereka. Ya Rasul, itu cuma nabi doang itu, yang lain kagak bisa masuk. Qala, maka bersabda siapa nabi, bala, iya. Maksudnya yaitu wallazi nafsi biyadi, demi zat yang diriku biyadi, di genggamannya. Rijalun, orang-orang yang di ahlal ghuraf itu bukan cuma nabi saja, para nabi saja. Semua orang bisa sampai ke sana. Rijalun, orang. Siapa yang bisa sampai di sana selain nabi? Rijalun, orang. Amanu, yang beriman siapa rijal. Wasaddaku, dan membenarkan siapa si rijal, al-mursalina, para rasul. Nggak cuma nabi kok. Orang-orang yang beriman dan membenarkan para rasul itu nanti juga dapat presiden suite lah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna, sesungguhnya lil mu'mini, bagi orang mukmin, nanti bagi orang mukmin fil jannati, di surga, nanti di surga ini bagi orang mukmin, la khaymatan, ada kemah. La khaymatan, ada kemah. Itu kan tradisi kemah. Karena orang Arab itu ya memang kemah. Dia itu kan di padang pasir dia berkemah. Di tradisi Indonesia, di Jawa nggak ada tradisi kemah. Jadi kalau kemudian nabinya ada di Jawa, pasti surga itu bukan digambarin kemah. Ya apalah gitu, karena nggak kemah. Ini kan membayang, kasih tahu, gitu, kasih tahu apa yang ada di situ. Orang Arab itu memang ada kemah gitu. Mereka biasa berkemah kemana-mana itu selalu berkemah. Nah, kemah itu min lu'lu'atin, dari mutiara, wahidatin, yang satu, mujawwafatin, yang dilubangi. Jadi kemahnya itu berupa mutiara segede itu, dilubangi. Terus masuk dia, tuluha, yang panjangnya doang nih, panjangnya si kemah, fis samai,
di langit, ya selangit panjangnya doang itu. Ya, panjangnya tuluha, panjangnya kemah fis samai menjulang ke langit, itu panjangnya itu situna 60 mil. 60 mil. Itu baru panjangnya doang itu. Panjangnya kemah itu sepanjang 60 mil. Lil mu'minina itu bagi orang mukmin fiha di dalam khaimah, di dalam tenda, ahluna ada para istri. Bayangin lagi kayak gini. Ini orang apa sih Arab kok, kalau orang-orang Nabi kok dikit-dikit istri, dikit-dikit perempuan, dikit-dikit ya memang orang Arab saat itu sukanya kayak gitu gitu. Nah di kemah itu ahluna ada para istri. Para istri bukan cuma satu doang nih, dua. Ahluna jama ini para istri. Alaihim atas yatufu yang gilir, yang menggilir siapa sih mukmin tadi itu, alaihim atas ahluna. Jadi ngilir itu dia, ngilir. Fala yaro maka tidak bisa melihat ba'duhum siapa sebagian mereka si ahluna ba'don pada sebagian yang lain, saking besarnya. Jadi misalnya bini yang pertama di sini, nanti di sini yang ini kan bisa ngelihat, saking gede. Jadi terus nggak perlu pakai kuat-kuatan yang lain, obat kuat segala macam. Ya lu bayangin lu, orang Arab kan ketika dibilang begini, waduh, ini kagak ada masalah tuh sama bini-bini yang lain. Nggak bakalan ngelihat ya, denger aja nggak, apalagi ngelihat. Gitu, nggak bisa ngelihat itu dia. Saking panjangnya itu kan, panjangnya kemah itu panjangnya aja 60 mil. Di situ banyak perempuan. Jadi itu yang kemudian orang-orang yang anti Islam Barat itu kemudian banyak mengkritik Islam itu dari sisi ngelihat ininya. Islam kok dikit-dikit soal seksual ya, soal perempuan. Dikit-dikit nanti surga ada perempuan, nanti dia bisa bukan cuma satu, banyak banget istrinya, 72. Itu dianggap kemudian Islam itu ya suka-suka sama soal perempuan seksual gitu. Padahal memang di saat itu gitu ya. Ya orang Arab apa lagi dia. Bahkan dalam sebuah riwayat, kenapa kok malam Jumat itu dibilang membunuh Yahudi? Karena saat itu Nabi, udah dulu Anda perang. Dikit-dikit perang. Karena hobinya orang Arab itu perang. Kalau dia nggak perang, dia nggak punya duit banyak. Dia nggak punya duit yang cepat. Kalau dia cuma nernak itu duitnya lama itu. Tapi kalau dia perang, dia bisa cepat kaya. Dari hasil gonimah. Maka orang Arab itu sukanya perang. Sekarang Anda perang mulu, udah stop dulu malam Jumat. Anda gilirin istri Anda malam Jumat, 70 Yahudi udah itu. Kayak gitu kira-kira begitu. Makanya dikasih bayangannya, udah Anda malam Jumat sama istri udah 70 apa 7.000 itu. 7.000 ya? 7.000 Yahudi itu. Perang sama aja ngebunuh 7.000 Yahudi. Kenapa? Karena orang Arab pertama perang sukanya. Yang kedua ya sama perempuan tadi itu gitu. Makanya digambarkannya surga itu hal-hal seperti itu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati sesungguhnya di surga la sajaratun ada pohon. Pohon lagi. Nah, terus kalau kemudian ada orang yang tinggalnya di hutan terus ketemu lagi pohon di surga. Ya. Maksudnya karena di Arab itu kan jarang pohon. Jadi maksudnya Bang Jul, ini pohon lagi ketemu. La sajaratun niscaya ada pohon yasiru yang berjalan. Ar-raqibu pengendara. Yasiru yang berjalan ar-raqibu pengendara fi zilliha di bayangannya. Di bayangannya, di naungannya itu, di bayangan atau naungannya pohon. Mi'ata amin 100 tahun. Layak ta'u tidak habis siapa si rokib pada sajaroh. Jadi di surga itu ada pohon yang bayangannya aja, kalau pengendara dia itu ngelewatin bayangannya aja 100 tahun aja belum habis tuh bayangan pohonnya. Jadi segede apa itu pohonnya itu. Dia ngelewatin bayangannya doang, 100 tahun dia berkendara, itu nggak habis itu belum selesai dia, belum keluar dari bayangan pohonnya. Kan adem berarti kan? Adem banget ya. Di tengah padang pasir yang sangat terik gitu. Adem banget. Waqra'u dan bacalah kalian kata Nabi. In syi'tum jika kalian mau, bacalah
wa zillim mamdudin, dan bayangan yang dipanjangkan. Surah Al-Waqiah kan ada wa zillim mamdudin, bayangan yang dipanjangkan. Jadi begitu ademnya nanti itu. Karena ada pohon yang bayangannya aja itu bisa 100 tahun itu nggak habis itu. Rawahu Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja ini saya maliki nih. Banyak banget hadisnya yang ditaruh ini untuk terkait dengan surga dan neraka ini. Maksudnya Anda ke stimulus nggak dengan ini? Stimulus apa enggak gitu? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Hadis qudsi berarti ini. A'dattu, kata Allah, a'dattu, aku menyiapkan, li ibadi, untuk hamba-hambaku, as-solihina, yang soleh. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, sesuatu la ainun, yang tidak ada mata, ro'at, pernah melihat, wala uzunun, dan tidak ada kuping, sami'at, pernah mendengar, wala khotor, dan tidak ada lintasan, ala qalbi basarin, atas hatinya orang. Terlintas pun di hati orang enggak. Faqra'u, maka bacalah kalian, in syi'tum, jika kalian mau, fala ta'lamu, maka tidak mengetahui, nafsun, apa jiwa, ma, pada sesuatu, ukhfiya, yang disamarkan, lahum, pada jiwa, min qurrati a'yunin, dari keenakan mata, dari kenyamanan mata, pandangan, jazaan, sebagai balasan, jazaan, sebagai balasan, bima, dengan sesuatu, kanu, yang ada siapa mereka, ya'maluna, mengerjakan siapa mereka. Maka banyak hadisnya juga menggunakan mala ainun ro'at, wala uzunun sami'at, wala khattara ala qalbi basar. Kalau masih bisa, kalau masih pernah dilihat oleh mata, bukan surga. Kalau pernah dilihat oleh mata, bukan neraka. Kalau pernah terlintas kesusahannya oleh manusia, bukan neraka. Kalau pernah terlintas kenikmatannya oleh manusia, bukan surga itu. Jadi ini digabungin secara umum. Jadi bisa apa saja. Bisa apa saja. Bisa bentuknya apa saja. Tapi di hadis yang lain tadi dibentukkan, dikasih gambaran. Ada kemah, ada pohon, ada apa. Yang itu sifatnya ya sesuatu yang memang orang Arab saat itu sangat-sangat suka. Gitu ya. Sangat-sangat suka. Bisa membayangkannya itu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Jadi seperti itulah bisa kita mengartikan hadis-hadis ini. Jadi ada ulama-ulama yang mengartikan hadis-hadis ini ya apa adanya. Nanti ada pohon, ya ada pohon. Nanti ada istri seperti itu, ya sudah ada istri. Ada sungai yang mengalir di bawahnya. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Itu ada sungai, ya seperti itu. Tapi ada juga ulama yang mengartikan itu bayangan saja, itu bayangan keindahannya. Seperti apa ya? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lawit tolaat, lau seandainya ittolaat, muncul imro'atun, siapa perempuan, min nisa'i ahlil jannah, dari perempuan ahli surga, ilal ardi, ke bumi. Kalau ada perempuan bidadari surga muncul di sini, di Kebon Baru, lama laat, niscaya akan penuh, lama laat, niscaya akan memenuhi apa perempuan tadi, pada sesuatu, bainahuma, di antara keduanya. Keduanya itu keduanya bumi, maksudnya di timur dan barat. Maka akan memenuhi di antara keduanya bumi itu maksudnya di timur dan barat. Memenuhi apa? Rihan, wanginya. Jadi di sini turunnya di Kebon Baru, di Rai Dalem dapat itu. Jangan kemudian diadu-adu lagi. Nah, itu kan baru satu bidadari. Kalau dua bidadari nanti keadu dong wanginya. Gak bisa kayak gitu-gitu tuh gitu. Jangan. Wala ado, dan niscaya akan cemerlang, akan menyala. Pada sesuatu bainahuma, di antara keduanya, timur dan barat. Jadi akan terang menderang itu. Perempuannya turun itu, semua dunia ini timuran barat jadi terang itu. Karena perempuannya tadi itu. Wala nasifuha, dan niscaya kerudungnya surga, kerudungnya imro'ah tadi, kerudungnya perempuan dari penduduk surga tadi, ala ro'siyah, di kepalanya perempuan tadi,
Khairun itu lebih baik. Minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan sesuatu fiha di dalam dunia. Kerudungnya itu butterscotch, apa tuh? Yang cakep-cakep tuh jilbab itu kagak ada apa-apanya tuh. Kerudungnya aja itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu kata Nabi, seandainya bidadari perempuan surga diturunin ke bumi, kayak begitu kejadiannya. Jadi bukan lagi kayak bidadari yang turun kemudian diambil selendangnya jadi jaka siapa deh? Jaka Tarub. Gitu ya. Jadi, nah ini kan bayangan lagi kan, ngebayangin sebegitunya loh. Sebegitu dahsyatnya kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Rawahu Al-Bukhari wal Bazzar wan Nasif, dan adapun nasib tadi itu al-khimaru, yaitu kerudung. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صاحا 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 وغن باغا حامim لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد حامim عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 وغن باغا حامim لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد حامim عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 وغن باغا حامim لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد حامim عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم